Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya ampun. Kembali lagi bersama saya Dwi Arel di podcast Cao Ekam. Kali ini di segmen bisnis. Kita kedatangan seorang tamu yang cantik, namanya Mbak Ririn Sri Lestari gitu. Mbak Ririn ini adalah Korwil YPKI Lampung. Sore Mbak. Sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Selama pandemi ini kegiatannya apa Mbak Ririn? Malah justru enggak. Rebahan kah? Tidak dong. Kirain kayak saya. Enggak. Malah banyak kerjaan. Banyak. Ininya justru banyak masyarakat yang ketika dia takut ke rumah sakit justru datang ke sekretariat untuk deteksi dini kanker, untuk konsultasi, kemudian saya pendampingan pasien ke rumah sakit, iya. Terus alhamdulillah ini ada apa mainan nih, mainan yang alhamdulillah disupport sama Dinas Perindustrian Lampung. Kota Bandar Lampung. Ada minuman ini minuman kesehatan ya guys ya. Ini kita bawa apa nih Mbak? Minuman untuk apa ini? Apa ini namanya? Wai rempah. Wai rempah. Jadi minuman ini Wedang, dari rempah-rempah. Dari rempah-rempah. Wai kan air ya. Air, rempah ya rempah. Gitu. Jadi kalau di Jawa itu ada yang namanya empon-empon atau wedang uwo, guys. Jadi gitu. Terinspirasi dari wedang uwo. Cuman ini bukan uwo, ini benar-benar rempah. Maka oleh pemerintah Kota Bandar Lampung disebut dengan wai rempah. Wai rempah, artinya air rempah-rempah ya. Iya. Ini kayak saya kasih nama wai rempah Raden karena kebetulan anak saya namanya Raden. Bisa awalnya terinspirasi nih buat kayak gini gimana nih Mbak? Pertama-tama waktu itu Ibu Wali Kota, Ibu Eva waktu itu ada saat COVID gencar-gencarnya nih, beliau mengeksplor empon-empon gitu. Kemudian saya mencoba, saya kan sering ketemu dengan masyarakat gitu ya, saya tanya, kemudian sudahkah mempraktekkan itu, katanya belum begitu. Nah, maka kemudian karena saya tugasnya adalah pengedukasi, maka saya mencoba untuk memberikan edukasi. Kemudian saya matur dengan di orang dinas perindustrian, dan kebetulan alhamdulillah disupport dari PKP-nya untuk ketahanan pangannya. Kemudian saya juga disupport untuk IRT-nya, untuk sertifikat halalnya. Jadi ini udah lengkap ya? Insya Allah sudah. Nah, makanya ini semoga bisa berperan sebagai salah satu upaya untuk mencegah COVID. Ya, mencegah dan Jadi bisa buat daya tahan tubuh gitu ya, maksudnya gitu. Karena kalau nggak salah COVID itu takut kalau badan kita hangat apa gimana itu maksudnya? Iya, kalau daya tahan tubuh kuat gitu, kan, terus dia bisa menangkal gitu ya. Dan minum yang anget-anget. Iya, kemudian ini anget karena ada jahenya juga, ada kayu secangnya, ya rempah-rempah. Selain untuk pengobat untuk pencegah corona ya gitu, apalagi nih khasiatnya Mbak? Iya, untuk memperlancar peredaran darah, terutama itu ya, untuk untuk kebugaran, daya tahan tubuh itu ya. Gitu. Ada kendalakah waktu proses pembuatan ini? Kalau perizinan kan udah dimudahkan ya gitu. Ini maksudnya kayak bahan-bahannya nih ya. Gitu. Bahan bakunya rempah-rempah. Bahan bakunya terdapat kendala atau gimana? Saya memang bahan baku dari Jogja langsung. Saya mengirim dari Jogja. Saya bingung kalau di sini mau di mana, saya bingung. Karena itu kendala juga ya sebenarnya ya. Mencari kayu secang aja di sini sulit. Sedangkan di Jogja banyak guys. Saya semua bahan saya ambil dari Jogja. Dari Jogja. Ini apa aja Mbak komposisi jamu ini apa aja nih?
bukan jamu ya? Bukan jamu. Minuman Rempah-rempah. Iya. Rempah-rempahnya apa aja komposisi di isinya? sini juga sudah ditulis. Iya, iya. Sudah ditulis. Jadi Jahe, ada cengkeh, daun cengkeh bener, kemudian daun pala, daun ya. kayu manis, kemudian ada kapulogonya, banyak lah di sini. Ya. Pokoknya rempah-rempah saya masukkan di sini. Jadi kalau minum nanti tubuhnya bisa aman. Terinspirasi itu berdasarkan dari Wedang Uwohnya Jogja. Jogja, ya. Cuman kalau di sana agak gede kayaknya ya packagingnya. Kalau ini segini sama aja. Untuk satu kali minum kah? Ini bisa untuk beberapa gelas. Jadi cuman ini kan ada gula batu, namanya ada gula gula batu batu, ya. iya. Gula batu itu kan khasnya Jogja. Ada gula batu. Nah, gula ini hanya untuk satu gelas yang kecil. Sementara ini bisa untuk beberapa gelas. Bisa dipakai untuk beberapa gelas. Nah, kalau mau minum dengan kemasan ini ya gulanya gula sendiri. Ya, terus kalau untuk komposisi satu gelas ini jahenya sudah oke lah gitu ya. Cuman kalau memang mau bergelas-gelas, jahenya nanti ditambahin lagi. Jahe seger kah gitu ya Boleh, ya? jahe seger boleh, jahe dibakar dulu boleh, lebih enak. Kemudian dimasukkan ikut direbus. Oh, jadi ini cara ininya direbus dulu. Iya, direbus. Harus direbus dulu ya guys. Ini ternyata cara penyajiannya itu direbus, dan satu bungkus gini bisa untuk beberapa gelas, cuman ditambahin jahe sama gula aja ya. Iya. Gula gitu. Nggak cukup kalau untuk bergelas-gelas. Tapi bagusnya sih kurangin gula ya kali. Iya. Kalau untuk kesehatan banyak kok yang kaum diabetes itu tidak menggunakan gula. Malah Jadi minum seperti ini karena udah anget kan. Bener, kayak kita wajib coba deh untuk ngangetin badan nih. Nah, pemasarannya Mbak di mana aja ini? Saya di Pasar Pemkot. Setiap hari Jumat itu ada. Kemudian banyak teman-teman yang menjadi reseller juga sudah banyak. Di gerai-gerai atau di toko-toko gitu? Toko insya Allah nanti Februari saya sudah mulai. Tapi di gerai-gerai terutama di kafe itu juga sudah beberapa yang minta. Iya, kayaknya ini bisa jadi menu baru ya untuk di kopi tuh, jangan cuma ngopi guys. Untuk jaga kesehatan. Ini rumah produksinya Mbak di mana? Rumah produksinya di rumah saya sendiri. Oh, di rumah pengemasan di Sukarame. Di Sukarame. Jadi karena memang ini belinya udah tinggal di ini udah apa itu beli dari Jogja gitu, tinggal di packaging gitu ya, nggak sulit ya. Motongnya aja. Motong gitu. Beda kalau misalnya kita cari daun kayu secang dulu, digusuk dulu atau dijemur gitu ya. Siap. Cuman harus ini kayak daun serai, kemudian kayak jahe ini harus kami oven dulu ya, untuk menjaga kesterilannya kan kami harus oven dulu. Harganya berapa nih Mbak? Harganya ini Rp25.000. 25.000 dengan 5 bungkus ini. 5 bungkus ya. Satu pack isinya 5 bungkus. Satu paket 5, isinya 5. Ini sudah untuk banyak gelas. Banyak gelas. Satu rumah bisa guys. Iya. Jadi alhamdulillah sekarang banyak yang pengajian atau mungkin mereka mengadakan acara-acara meskipun dalam lingkup kecil gitu, mereka sudah menggunakan ini. Ya, kalau di Jogja tuh kalau kajian habis maghrib biasanya kami dikasih minuman kayak gini nih, wedang uwuh itu kan gitu. Emang. Jadi di sini udah mulai ya, tradisinya udah mulai, kita harus lebih paham tentang kesehatan kali ya Mbak ya, gitu. Kita sadar gitu, karena kayaknya di luar sana cuek-cuek aja, daya tahan tubuh kayak ini akhirnya banyak yang kena sekarang. Dengar-dengar lagi semakin menanjak gitu. Jadi untuk yang sahabat cowok Ekam yang di rumah tetap harus sadar kesehatan di masa Covid kayak gini ya Mbak ya, gitu. Ini bagus banget nih, 25.000 untuk menjaga satu rumah loh gitu. Dan satu lagi Mbak, waktu itu ada yang ngajarin aku nih ya, waktu di Jogja itu, kalau abis dikeringin, abis dipakai nih misalnya direbus, ditaruh di teko gitu, udah gitu kalau udah abis dikeringin, besok diseduh lagi gitu, gimana tuh Mbak?
Kalau penyeduhan jangan dikurangin dong. Oh, Nanti gitu. kan sudah otomatis rasa kan sudah berkurang gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau ini misalnya mau digunakan di teko gitu misalnya, di teko kecil gitu ya. Itu kalau sudah habis bisa di jok airnya aja. Air panas lagi, kasih air Berarti panas salah lagi. ya guys kemarin. Jadi saya diajarin gitu Mbak Ririn. Jadi dikeringin dulu, besok kalau mau bisa dipakai lagi gitu kan. Jadi saya ngikutin, ternyata saya salah guys. Kayak baju aja. Iya kayak baju ya, ternyata salah gitu. Tapi kandungannya tetap sama ya Mbak, walaupun di jok sama air atau gimana? Iya, nanti lama-lama kalau sudah rasanya sudah hambar gitu ya. otomatis sudah Iya. tidak berfungsi, ya sudah kita buang, kita ambil lagi satu lagi. Ini ada masa kadaluarsa atau Ada di sini sudah tertulis masa kadaluarsanya sudah ada di sini. Jadi ada kadaluarsanya Iya, ya, ada. November. Berapa bulan nih Mbak jangka waktu dari ini pengemasan sampai itu? Ini bisa 1 tahun. Karena 1 ini tahun. oven kok. Oh. Ya, jadi ini oven. Kering Sama ya? Steril ya. Intinya steril. kering. Kalau selama nggak kena air ini Iya. awet ya guys Iya. gitu. Bisa sampai Steril. 1 tahun gitu. Adakah promosi-promosi selain di gerai, di kafe atau di itu ada medsosnya Mbak? Ada di Facebook saya di Ririn Lestari, kemudian di Instagram di Ririn_YPKI, kemudian ya nomor telepon saya Langsung ya, biasanya Mbak, di ya? status ya. Di status ya. Jadi nanti ada deskripsinya ya guys di situ. Sedikit nih keluar dari tema ya Mbak ya. Mau nanya YPKI gitu. Itu sebenarnya yayasan yang khusus untuk kanker kah atau penyakit-penyakit lain gitu, Yayasan Iya. Peduli Kanker Indonesia ya? Iya, jadi kami menangani kanker memang, menangani deteksi kanker, kemudian menangani pendampingan. Jadi kalau ada masyarakat jauh nih misalnya, jauh dari ya kalau Bandar Lampung mah Gampang langsung ya, gampang. gitu. Di kabupaten lah Kalau misalnya. misalnya di gitu. kabupaten lain karena Lampung ini sangat luas dan jauh-jauh ya kabupatennya. Ketika mereka contohlah dia mempunyai fasilitas BPJS kelas 3. Itu sulit itu guys. Ya. Kadang terabaikan ya Mbak ya, kasihan ya. Kemudian dia dari daerah mau ke rumah sakit Abdul Muluk misalnya, kan jauh banget nih. Mereka harus kalau ya nggak ada mobil, Bener. harus Sulit ya. Charter mobil. Nyarter. Itu sudah saya sering tanya, itu sudah 1 juta sendiri untuk satu kali berangkat, maksudnya pulang pergi itu Pulang pergi. 1 juta. Nah, maka kemudian alhamdulillah YPKI bekerja sama dengan beberapa rumah singgah. Jadi kami membantu untuk menempatkan mereka di rumah singgah, makan gratis, tidur gratis. Kalau tidak punya baju pun, tidak bawa ganti pun, insya Allah kita juga akan bantu, YPKI akan bantu. Jadi alhamdulillah YPKI ini banyak juga teman-teman yang peduli, artinya peduli dengan hal-hal yang seperti ini. Aku juga baru dengar sih Mbak gitu. Jadi seandainya nih Mbak ada teman-teman cowok ekam di luar sana yang nanti dengar atau apa terus menghubungi kami, bisakah langsung Bisa. ke Mbak Ririn ya Monggo, gitu untuk monggo. ngebantu Iya, gitu kan ya kita Mbak? bantu. Karena Bahkan kalau mau deteksi dini aja, mau ke rumah konsultasi deteksi dini silahkan, juga, tidak dipungut gitu. biaya, gratis, tidak pernah kami pungut khusus biaya. kanker ya? Iya. Khusus kanker tuh. Cek deteksi kanker payudaranya kan kami menggunakan alat. Alat. Jadi, kalau memang ada kompetensi untuk mengarah penyakit-penyakit yang lain enggak, atau maksudnya kalau ada misalnya kita cek kanker payudara, payudaranya kita cek gitu ya. Kemudian kok ada mengarah ke sana Bibit-bibit gitu, ada lesi-lesi ke sana gitu. Maka kemudian kami bekerja sama dengan PA, kami bekerja sama dengan Profesor Dr. Muhartono itu ahlinya PA Lampung. Kami ke klinik, kami sudah bekerja sama dan akan ditangani. Itu pun juga dapat subsidi, mendapatkan subsidi. Kita dampingi juga. Kalau memang kemudian ada CA-nya, misalnya ada CA-nya, atau tumornya atau kelenjar getah beningnya gitu, kemudian nanti kita juga akan
dampingkan, akan kami dampingi untuk ke rumah sakit bertemu dengan dokter spesialis dan sampai ke ruangan dokter spesialis ditangani ya, sampai ditangani. Iya, kita dampingi karena biasanya pasien tuh nggak ngerti apa yang mau ditanyakan, tuh nggak tahu. Itu benar banget, itu benar banget. Kita dampingi, kemudian kalau memang harus operasi dan sebagainya juga kita dampingi. Gitu. Jadi pasien benar-benar kita manjakan. Luar biasa. Iya. Tapi segitu baiknya kita mau ngebantu di luar sana kurang informasi ya Mbak ya. Jadi banyak yang nggak tahu, guys di luar sana gitu. Jadi informasinya kurang lah ya gitu. Dan kalau memang nanti ada masyarakat yang kurang mampu ya, atau masyarakat tidak mampu dan bisa menunjukkan SKTM, bahkan pembiayaan sampai Jakarta pun insya Allah kita juga akan bantu ketika yang bersangkutan tidak mempunyai BPJS. Subhanallah. Kadang terkendala ya, untuk ngurus-ngurus seperti itu terkendala Mbak gitu. Iya, jadi monggo silakan untuk laporan saja, kasih laporan kepada kami, kasih data kepada kami, SKTM-nya dilengkapi, semua persyaratan dilengkapi, datang aja ke kami ya. Bisa nanti ya. Di sini juga bisa monggo ya. Pokoknya semoga semuanya bisa menjadi duta kanker ya. Sehingga masyarakat Lampung khususnya bisa terminimis dari kanker. Amin, amin. Produk-produk yang dikeluarin dari YPKI itu semua produk kesehatan ya Mbak. Intinya produk kesehatan guys gitu. Ada produk yang untuk kanker juga ya Mbak ya, kemarin ya. Sekarang ada yang untuk corona. Jadi benar-benar memang produk yang dikeluarin itu untuk kesehatan guys. Kita sekarang harus lebih care sama kesehatan di masa kayak gini ya Mbak ya. Tapi kalau ini bukan produknya YPKI, cuman kebetulan saya orang YPKI. Kalau ini produk Mbak sendiri. Ini produksi sendiri ya. Ini terinspirasi aja. Kemudian alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat dan alhamdulillah didukung oleh pemerintah kota. Gitu, keren Mbak. Alhamdulillah ini juga sudah sampai ke luar daerah, artinya tidak hanya Lampung saja. skupnya ya. Tapi alhamdulillah sudah sampai ke luar daerah, ke Palembang, ke Aceh, ke Makassar, sudah luar biasa. Karena tadinya yang kami tahu cuma wedang uwuh itu Mbak dari Jogja sama pon-pon itu kan yang keren. Sekarang ada namanya Wai Rempah dari Lampung. Untuk motivasinya Mbak di masa pandemi ini untuk teman-teman di rumah, tetap waspada ya, kemudian terutama bagi teman-teman rekan-rekan yang mempunyai penyakit PTM, penyakit tidak menular ya. PTM, penyakit tidak menular, ada diabetes, ada kanker dan sebagainya, itu jangan takut untuk tetap berobat ke dokter. Karena sudah ada beberapa kasus di mana mereka menunggu pandemi selesai, tapi ternyata kankernya malah justru dari stadium 1 menjadi stadium 3, menjadi stadium lanjut dan sebagainya. Jadi pokoknya jangan takut untuk berobat ya, selain memang harus proteksi secara ikhtiarnya misalnya menggunakan herbal, mau menggunakan obat-obat tapi yang maksudnya ya jangan yang sembarangan gitu ya. Bener, yang harus ada tahu Dinkes dan jelas-jelas BPOM-nya ya gitu, jangan sembarangan gitu, malah nanti jadi penyakit yang lain ya Mbak. Dan tetap istirahat cukup, kemudian tidak usah banyak pikiran gitu ya. Nggak usah keluar guys kalau nggak penting-penting amat. Iya, tetap gitu. dengan protokol kesehatan pakai masker, pakai disarankan. Iya, gitu. Makanan yang sehat ya Mbak. So pasti non karsinogenik. Apa itu? Tanpa pengenyal, pemanis, perasa, pengawet dan pewarna. Ilmu baru. Iya, guys. jadi cara masaknya dengan pepes, rebus dan kukus. Yang goreng-gorengan, yang bakar-bakaran mohon untuk dihindari. Madu tetap harus selalu dikonsumsi. Gitu. Oke deh, makasih banyak Mbak Ririn.
kali ini produknya luar biasa, terus sudah kayak gitu ilmunya juga luar biasa Mbak Ririn gitu. Makasih. Kita tutup podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.